pemirsa, masih bersama kami di Icip-Icip ala Cookpad dan masih dari Batika Hotel Palembang. Sekarang kita akan memasak dessert, yaitu Turkish semolina dessert. Iya, kalau bahasa Turkinya itu barkabakli irmit tatlisi. Waduh, Ya, berat jadi ya. barkabakli itu labu sebenarnya artinya. Oh, Jadi itu bahasa Turkinya labu. Labu, irmik itu tepung semolina, tatlisi itu dessert. Jadi dessert yang berbahan labu dan tepung semolina. Jadi seperti itu. Oke, seperti biasa ya, kalau makanan Turki itu pasti identik dengan ini ya, almond, dengan goji berry. Ada kismis juga. Ada kismis. Dan ini perlukah kita kompor perlu ya? Iya, dessert untuk kali ini ya. memasak tepung Melarutkan memasak tepung gula. semolina dan melarutkan gulanya. Oke, kira-kira bahan-bahan apa saja ini yang kita perlukan? iya. Selain ada labu oren, Oke, ini ada labu kuning. Labu kuning, Iya, labu ini nanti kita blender, tidak usah ditambah air. Jadi Iya. dipotong-potong kecil, dikukus. Setelah lembut langsung dihaluskan. Boleh di blender atau Seperti ini ya. pakai sendok bisa juga. Jadi pure labu seperti ini, tidak usah ditambahkan air. tidak usah tambahkan Iya. air. Kemudian ada susu, 500 ml, 500 ml susu, tepung semolina 70 gram, gula 100 gram, kemudian almond ini untuk topping secukupnya. Ini 1 sendok makan coklat bubuk, sejumput garam, 5 gram vanili dan setengah sendok makan margarin. Oke, ini dia bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat dessert dari Turkish semolina ya. Iya, Turkish semolina dessert. Oke, yang pertama kita tuangkan susunya. Untuk api yang kita gunakan api kecil atau api? Iya, nanti Quina kita tuangkan dulu susunya. Pakai api kecil saja dulu karena kita masih mau memasukkan semuanya ya, 500 ml. Untuk susu yang kita gunakan ini susu bisa pakai jenis susu low UHT fat? biasa ya. Kalau misalnya mau pakai yang low fat juga bisa mungkin, tapi kurang manis jadinya ya kan? Iya, karena low fat tadi ya. Low fat kan tidak ada gulanya. Ini tepungnya dimasukkan, kemudian gula. Dessertnya manis ini ya. Iya, manis, tapi tidak terlalu manis. Jadi kalau misalnya memang diet gula atau memang mau tidak terlalu manis, boleh dikurangi takaran gulanya, tidak harus 100 gram. Jadi mungkin bisa dikurangi karena susu juga sudah cukup ada manis-manisnya ya kan. Jadi bisa dikurangi mungkin sekitar sesuai selera lah ya. Ini kita aduk, kita nyalakan apinya. Api kecil saja ya, api kecil saja. Ini sampai tepungnya mengental. Oh, dia akan mengental ya? Iya. Jadi tetap harus selalu diaduk supaya tidak lengket di dan tidak menggumpal ya. Iya, tidak lengket di permukaan di bagian dasar teflon pancinya, dan juga supaya rata. Oke, nah kalau Mbak Sesma sendiri kenapa nih milih masak nih? Iya, kalau saya pilih masak itu yang pertama kita bisa menjaga kesehatan dan kebersihannya ya, Quina. Iya, kita lebih tahu kita masak sendiri tadi. Kemudian yang kedua lebih hemat juga. Mungkin kalau misalnya kita beli di luar, kalau misalnya kita masak mungkin harganya, apalagi kalau sudah di restoran-restoran terkenal, mungkin kan pasti 100.000 ke atas nih kayak gini ya. Pasti mahal. Tapi kalau kita bikin di rumah sendiri pastinya lebih murah. Iya, lebih murah, lebih sehat juga untuk anak-anak ya. Iya. Karena kita sendiri yang membuat, kita sendiri juga yang tahu kira-kira cukupnya kadarnya sebagaimana. Gitu. Ya, ini terus diaduk sampai mendidih ya? Sampai mengental, mendidih dan mengental. Baik pemirsa, setelah menunggu beberapa menit dan sambil diaduk-aduk, ini adonan dari sudah mengental. Iya, dari tepung apa tadi Mbak? Tepung semolina. Semolinanya sudah mengental seperti ini. Sudah mengental. Matikan dulu apinya. Sambil diaduk-aduk supaya uap panasnya keluar. Kita tambahkan margarin setengah sendok makan, kemudian vanilinya dan garam. Sejumput garam. Garam ini biar mungkin gurih ya. Gurih, biar tidak terlalu enak mungkin ya. Oke. Diaduk lagi. Diaduk lagi. Sampai margarin dan vanilinya tadi tercampur rata. Ini makin harum baunya.
Harum kue. Oke, ini sudah, nanti langsung kita bagi menjadi 3 bagian. 3 bagian. Oke. Oke. Gak apa-apa lagi panas-panas kayak gitu, Mbak. Nggak apa-apa, ini sudah cukup dingin. Sudah cukup dingin ya. Iya. Oke. Ini kan tadi uapnya sudah sambil kita aduk-aduk itu uapnya sudah keluar. Oke. Oke, ini kita bagi. Dibagi menjadi 3 bagian ya pemirsa. 3 bagian, tidak harus ditimbang, jadi Dikira-kirakan dikira-kira saja. saja kirologi. Iya, ilmu mengira-ngira ya. Ilmu mengira-ngira. By the way, Mbak Sesma ini backgroundnya sehari-hari sebagai apa nih kalau boleh tahu nih? Saya guru Mbak Quina. Oke, berarti Iya. memang latar belakang dari para anggota Kokompal ini beraneka ragam ya? Iya, beraneka ragam dari semua Kalangan. kalangan, ibu rumah tangga, ada yang ibu yang bekerja, Ada yang guru, ada ada yang pengusaha, ada yang karyawan di kantor. Ya, ada juga yang masih ini kuliah masih mungkin ada kuliah, juga ya? ya ada Mbak Quina. Jadi Mm-mm. semua latar belakang Backgroundnya pekerjaan, ada. background itu ada kita. Oke. Oke, sudah ini langsung Ditekin ya biasanya iya, ya? Diratakan. kita aduk-aduk lagi. Ini yang pertama adonannya yang bagian Ditambah labu ya? kita tambah labu. Satu adonan lagi kita tambah Coklat. coklat bubuk. Jadi yang ini kita biarkan tetap warnanya original. Kira-kira Mbak Quina mau bantu Boleh, aduk-aduk? boleh. Iya. Iya. Saya aduk yang ini ya. Nanti kalau kurang kuning boleh ditambahin lagi. Oke, kalau kurang coklat tambah lagi coklat. Boleh, nanti biar makin nyoklat. Oh, diaduk cepat aja nggak apa-apa ya Mbak Nggak ya? apa-apa. Diaduk cepat supaya dia tercampur. Ya maaf ya pemirsa karena ini memang kidal orangnya jadi sakit tangan Oh, kiri ya. jadi kidal. Iya. Tapi biasanya kidal itu dua-dua tangannya bisa dipakai semua, Mbak. Bisa, iya. Malah itu mempermudah pekerjaan, Mbak. Kalau capek di kanan boleh diganti yang kiri. Iya betul. Wah ini aja bau coklatnya udah keluar nih. Oke, ini sudah jadi yang bagian labunya. Oh, jadi dia nanti dibuat layer gitu ya Iya, Mbak ya? dibuat layer. Mau labunya dulu atau bagaimana? Yang coklat dulu nanti coklat kita taruh dulu di ya? bawah. Oh agak lama ya, sorry ya pemirsa. Ini sebenarnya kita masukin semua saja nggak apa-apa ini. Biar ini Biar oren banget makin oren Mbak. ya. Makin menggugah selera. Biar rasa labunya juga makin Makin kerasa strong, ya kan. Karena labu kan enak. Labu enak itu. Iya. Kita masukkan layer yang pertama dulu. Layer coklat ya. Layer coklat. Memang agak sedikit sulit ya untuk meratakannya, tapi tidak harus benar-benar rata juga tidak masalah. Jadi cukup di pinggiran. Oh ya, sebelumnya tadi lupa. Untuk loyangnya ini kita lapisi dulu pakai plastik wrap. Tujuannya apa nanti? Karena ini kan tekstur dari adonannya kan lembut. Karena lembut, kalau misalnya kita angkat itu kan bakal hancur. Jadi Iya. lebih baik kalau misalnya kita pakai plastik wrap itu nanti tinggal Diangkat aja. diangkat. Iya. Jadi ini kita ratakan semuanya. Oke, kemudian kita masukkan yang original kita masukkan. Ini sudah hampir, dia ini tekstur Jadi. tepungnya ini kalau dingin dia agak Keras ya? keras. Makanya Harus dari cepat ya? harus cepat kita nanti supaya ngeset adonan juga nanti kita simpen dulu di kulkas sekitar 4 sampai 6 jam, atau kalau misalnya kita bikin malam untuk Ditinggal dimakan semalaman. besok paginya bisa. Pas. Oke. Oke. Uh. Nih ya. Nih yang paling cantik warnanya ini yang terakhir. Pakai labu. Oke, ini takarannya pas ini. Ini pakai loyang ukuran 15 kali 10. Tingginya berapa tadi? Sekitar 8 cm lah. Pas ini. Untuk takaran satu resep ini ya. Jadi kalau misal mau bikin pakai loyang yang lebih besar itu tinggal ditambah lagi porsinya Dikali 2 ya? dikali 2 atau dikali 3, disesuaikan dengan ukuran loyangnya. Oke, ini sudah penuh, tidak ada ruangan yang kosong. Oke, sudah jadi. Ini nanti bisa kita simpan di dalam kulkas selama 4 sampai 6 jam atau bisa semalaman juga. Untuk topping nanti atau Topping bisa juga langsung dikasih. boleh sekarang Boleh. aja? Langsung. Oke.
Ini toppingnya bisa berbagai pilihan ya Jadi pemirsa. kalau memang cuman adanya Almond, almond, ya almond nggak apa-apa. saja. Kalau memang ada kismis, boleh. Kalau tidak ada, mau polos juga tetap Nggak enak apa-apa. rasanya. Kayak ini goji berry-nya, mempercantik warnanya ini. Oke, selesai. Oke, ini artinya adonan dari kue ini sudah bisa kita masukkan ke dalam kulkas pemirsa Iya. sekitar 4 sampai dengan 5 jam atau lebih baik ditinggal semalaman di dalam kulkas. Iya. Ya pemirsa, ini dia kue kita yang sudah kita keluarkan dari kulkas, sudah kita dinginkan 4 sampai dengan 5 jam. Kira-kira bentuknya seperti ini. Itu Iya, artinya sudah siap set, kita ya, sudah angkat padat. Nanti kita tinggal angkat saja. dari adonan ya. Ya, ini makanya gunanya plastik wrap tadi untuk mempermudah. mempermudah mengeluarkan adonannya. Gak gemes-gemes manja. Iya. Nah, Oke. seperti ini.